Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Ekonomi Moneter yang beranggotakan Desti Indah Permatasari, Nurrahmi, Sahiro Jannatul Ma'wah, dan Firensyah Pratama. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul memahami konsep bunga dalam Islam atau konsep time value of money dan economic value of time. Apa yang dimaksud dengan suku bunga? Suku bunga adalah balas jasa atau nilai yang diberikan oleh pihak yang meminjam kepada yang meminjamkan dana atau uang. Biasanya, suku bunga dinyatakan dalam persentase. Tingkat bunga mempunyai beberapa fungsi atau peran penting dalam perekonomian, yaitu yang pertama, membantu mengalirnya tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian. Yang kedua, mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, pada umumnya memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi. Yang ketiga, menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara. Dan yang keempat, merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi. Apa itu investasi? Investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Hubungan suku bunga dengan investasi yaitu jika kenaikan suku bunga berpotensi memberatkan cicilan utang, namun investasi justru bisa berpotensi menguntungkan. Dalam berinvestasi, memahami hubungan suku bunga dengan investasi bisa membantu kita dalam memahami bagaimana perubahan suku bunga bisa memengaruhi investasi yang kita miliki, sehingga kita bisa mempersiapkan strategi berikutnya secara tepat. Tingkat bunga yang memengaruhi pasar aset investasi adalah tingkat bunga yang dikenakan oleh lembaga penyimpanan seperti bank, pinjam-meminjam, dan pengkreditan. Tingkat bunga ini sangat memengaruhi tingkat persentase tahunan kartu kredit dan bisnis lainnya. Suku bunga dan time value of money. Dalam bidang ekonomi, kita mengenal konsep time value of money, atau lebih dikenal dengan nilai waktu dari uang. Time value of money merupakan sebuah konsep yang menyatakan bahwa jumlah uang di masa kini akan lebih berharga dibandingkan uang dengan jumlah serupa di masa yang akan datang. Agar uang tidak tergerus nilainya seiring dengan berjalannya waktu, maka hal tersebut tidak terlepas dari yang namanya bunga. Terdapat 3 konsep time value of money berdasarkan perubahan waktu. Yang pertama, present value adalah nilai uang yang dimiliki saat ini dan memiliki potensi dibungakan untuk menghasilkan pendapatan lebih tinggi di waktu yang akan datang. Yang kedua, future value. Arti dari future value adalah nilai uang yang akan didapatkan di masa depan dengan jumlah uang sekarang. Apabila uang yang dimiliki sekarang diinvestasikan terlebih dengan suku bunga tinggi, maka nilai dan jumlahnya dapat meningkat sangat besar secara otomatis. Dan yang ketiga, anuitas. Sedangkan anuitas adalah pembayaran yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Anuitas sendiri dapat digunakan untuk menghitung bunga pinjaman atau investasi jangka panjang. Menurut pendapat para ekonom konvensional, ada 2 hal yang menjadi fondasi konsep time value of money. Di antaranya yang pertama, presence of inflation atau adanya inflasi, yaitu pihak bank akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli uang akibat inflasi. Yang kedua, pada umumnya present consumption lebih disukai daripada future consumption. Meskipun suatu perekonomian tingkat inflasinya nihil, tetap saja seseorang lebih menyukai mengonsumsi hari ini. Oleh karena itu, untuk menunda konsumsi ia meminta kompensasi. Suku bunga dalam perspektif Islam. Dalam pandangan ekonomi Islam,
Bunga adalah tambahan secara batil dalam transaksi baik itu jual beli atau utang piutang yang dapat merugikan segelintir pihak yang lemah, dan dalam konteks inilah Islam memandang bahwa bunga adalah riba. Dalam prinsip time value of money, uang dengan jumlah yang sama sekarang lebih bernilai dibandingkan dengan uang saat nanti. Kedua hal ini memaksakan kreditur untuk melakukan diskon atau bunga terhadap rate tertentu dengan tidak mempertimbangkan risiko terhadap debitur. Selanjutnya, konsep real rate of return. Rate of return atau tingkat pengembalian adalah pendapatan bersih dari investasi selama periode waktu tertentu. Tingkat pengembalian yang tidak termasuk pajak atau inflasi tersebut sebagai tingkat nominal. Demikian pula apabila efek dari inflasi sudah diperhitungkan, maka akan disebut dengan tingkat pengembalian real atau real rate of return atau tingkat pengembalian yang sudah sesuai inflasi. Aktivitas ekonomi tanpa suku bunga. Pelarangan bunga merupakan bagian dari langkah-langkah untuk mencapai praktek nyata dari sistem ekonomi. Dengan dihapuskannya bunga, maka perlu dilakukan reformasi pada aspek regulasi, kelembagaan, dan sosial ekonomi. Dan yang terpenting ialah menyiapkan alternatif pengganti sistem keuangan dengan bunga. Solusi yang dapat digunakan sebagai alternatif yaitu penggunaan akad yang sesuai ajaran Islam pada praktek keuangan di lembaga keuangan terutama perbankan. Contohnya yaitu akad berbasis kemitraan mudharabah dan musyarakah, akad berbasis sewa yaitu ijarah, serta akad berbasis jual beli yakni murabahah, salam, dan istisna. Dengan menggunakan akad tersebut, transaksi di sektor keuangan akan selalu berbasis pada sektor real, sehingga dapat mengurangi ketimpangan antar sektor keuangan dan sektor real. Pengendalian moneter tanpa suku bunga. Yang pertama, menjadikan fungsi uang berjalan dengan baik di tengah masyarakat, yaitu sebagai alat pembayaran transaksi dan merefleksikan nilai suatu barang, bukan menjadikan uang sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Yang kedua, kebijakan moneter tanpa bunga dialihkan dengan sistem bagi hasil atau investasi ke sektor real menggunakan akad-akad muamalah Islam. Dan yang ketiga, solusi yang harus dilaksanakan sebagai sebuah kebijakan moneter tanpa bunga adalah dengan menjadi penarikan uang yang beredar lebih diarahkan kepada sektor real dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru berupa peningkatan produktivitas dengan cara membuka peluang investasi real sebagai perimbangan agar jumlah uang yang beredar bisa terkontrol dan stabil. Dan yang keempat, transaksi pertukaran dalam kebijakan moneter harus terfokus pada pertukaran barang dan jasa, sehingga perputaran uang dan barang serta jasa akan menjadi lebih balance tanpa terjadi sebuah ketimpangan dalam hubungan antara perimbangan peredaran uang, barang, dan jasa. Dan yang kelima, peluang dalam penerapan kebijakan moneter tanpa bunga perlu dukungan dalam pemahaman serta kesadaran masyarakat muslim.